Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 9, bait 1 dan 4. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh ada saat ini dalam kondisi kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu selalu sempurna dan ada bagi setiap kami. Kami mau mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan, walaupun mungkin di antara kami saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kami mau selalu menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang baik, yang mampu melakukan segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sering mendukakan hati Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih dan tidak pernah mengingat semua kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami mohon pengurapan-Mu Tuhan bagi setiap kami, agar ibadah ini boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan, serta boleh menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, Ibu Pendeta Devi Bawole, dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar apapun yang disampaikan, semua itu asalnya dari Tuhan saja, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan petunjuk bagi kehidupan kami hari lepas hari. Urapi para pelayan-Mu yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan, tim multimedia, pemusik, pemandu lagu, soundman, kameramen, serta unsur apapun yang terkait, juga hamba sebagai pelayan liturgi, agar ibadah ini boleh berjalan di bawah kendali tangan Tuhan. Juga untuk koneksi internet Tuhan, berikan kelancaran, jauhkan dari segala hambatan gangguan selama ibadah berlangsung. Bapa yang baik, inilah doa kami mohon sempurnakan doa kami,
di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami membutuhkan kuasa, hikmat, dan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami dituntun dan diarahkan oleh kehendak Tuhan, dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, karena kuasa Roh-Mu yang kudus jugalah yang menguatkan iman dan memberi kemampuan bagi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab, marilah kita membaca Alkitab dari Keluaran 16 ayat 25 sampai 31, firman-Nya sebagai berikut. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana,
warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-16 ini, maka kita akan dapat mempelajari tentang kepemimpinan Musa, lalu bangsa Israel, dan Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, lalu perintah dan ketetapan mengenai ketaatan dan sabat. Pada waktu di padang Gurusin, umat Israel bersungut-sungut karena kekurangan bahan makanan dan membandingkan makanan yang melimpah di Mesir. Mereka mempertanyakan bagaimana Musa mengatasi hal ini, karena bagi mereka bahwa Musa membawa mereka keluar dari Mesir untuk mati di padang Gurun-Sin ini. Dan mereka merasa lebih enak mati di Mesir dalam keadaan kenyang. Mereka lupa tentang peristiwa-peristiwa yang mereka alami berada di Mesir pada waktu itu. Dan bukan Musa yang memberikan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan itu, karena memang Musa tidak dapat memberi makan untuk begitu banyaknya satu bangsa. Tetapi Tuhan sendirilah yang mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Jawab Tuhan, "Aku menurunkan roti dari langit." Pasal 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Karena itu bangsa itu pada pagi hari setiap harinya memungut sesuai keperluan, dan hari ke-6 yang dimasak akan menjadi 2 kali lipat. Catatan di sini dikatakan supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ternyata ada saja yang tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang disampaikan Musa kepada mereka. Ya, seorang pun tidak boleh meninggalkan sampai pagi, tetapi ada yang menyimpannya sampai pagi. Akibatnya berbau, busuk, dan berulat. Dalam kepemimpinan Musa, Musa sedang diuji di padang Gurun-Sin. Karena ketika terjadi sungut-sungut gitu ya, mereka mempertanyakan kepemimpinannya, dan Allah melihat dan mendengar sungut-sungut bangsa Israel kepada Musa. Allah sendirilah yang memberikan mereka makanan, roti mana pada pagi hari dan daging di petang hari. Nah, Musa tetap sabar dan menyampaikan kehendak Allah bahwa pemberian ini disertai dengan hukum, ada aturan dan perintah Allah melalui Musa, bahwa mereka hanya boleh mengambilnya pada hari yang ke-6, memungut roti itu ya dari pertama sampai 6. Tapi hari ke-7 mereka berhenti untuk mengambil dan memungut roti-roti itu. Seharusnya bangsa Israel hendaknya mentaati dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Pasal 16 ayat 23 sampai 25, lalu berkatalah Musa pada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan
Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya dibiarkan di tempat untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Jadi kalau hari pertama sampai hari ke-6 mereka makan secukupnya gitu ya. Dan mereka tidak boleh menyimpan. Tapi hari ke-6 untuk hari ke-7 mereka boleh menyimpannya, memasaknya gitu ya, mengolahnya untuk hari ke-7. Karena hari ke-7 tidak ada mana yang turun dari surga. Nah, selama perjalanan tersebut bangsa Israel banyak mengalami pertolongan Tuhan. Coba Bapak Ibu pikirkan, ada berapa kali? Ya banyak kali gitu ya. Catatan saya, mujizat pertama itu dimulai dari terbelahnya air laut Tiberau. Ini dalam perjalanan gitu ya, sehingga terbelah menjadi 2 bagian. Sehingga bangsa itu keluar dan berjalan melewatinya dan terhindar dari kejaran tentara Mesir. Mujizat kedua, penyertaan Tuhan di siang hari dengan tiang awan dan di malam hari dengan tiang api. Mujizat ketiga, bahwa kasut yang mereka pakai selama puluhan tahun tidak rusak. Sehingga tidak perlu mengganti kasut. Bila dibandingkan dengan kondisi sekarang, untuk perjalanan selama 40 tahun diperlukan sedikitnya 10 sampai 15 pasang atau lebih. Yang keempat, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel air yang terpancar dari gunung batu. Yang kelima, Tuhan menurunkan hujan mana, roti dari surga untuk dimakan, serta menurunkan hujan, burung-burung bersayap seperti pasir di laut, gitu ya, untuk mereka makan. Tapi apa yang kita lihat dari umat Israel ini? Egois, tegar tengkuk, keras kepala, selalu menimbulkan sungut-sungut, dan sekalipun melihat sudah merasakan mengalami kuasa dan mujizat Allah dalam kepemimpinan Musa, umat tetap tidak beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, kalau kita lihat tadi mujizat-mujizat pemeliharaan Allah demi kelangsungan hidup umatnya, secara jasmani dengan memberi makanan, memberi minuman gitu ya, dan secara rohani untuk membangun persekutuan umat dengan Allah dalam hal mendengar, taat melakukan kehendak Allah. Seharusnya respon umat adalah taat kepada perintahnya. Tapi nyatanya umat tidak taat. Umat tetap saja mengikuti jalannya sendiri. Nah, sekarang kita berbicara tentang Sabat. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Sabat itu artinya istirahat atau berhenti bekerja ya, dalam bahasa Ibrani adalah hari istirahat. Keluaran 16 berbicara tentang Sabat. Allah memberikan perintah atau aturan untuk memungut roti mana selama 6 hari dan hari ke-7 beristirahat dari memungut roti mana dan mengkhususkan hari itu sebagai hari Tuhan. Intinya umat percaya kepada Allah, tidak khawatir akan kebutuhan hidupnya. Ya, 6 hari sudah dipeliharanya, tinggal mempertaruhkan hari yang ke-6 ke-7 gitu ya. Harusnya mereka tidak khawatir karena kebutuhannya selalu dicukupkan. Tepat seperti yang diperintahkannya melalui Musa, pemimpin mereka. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Aturan Sabat ini berlaku sebagai hukum keempat. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan
engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya orang-orang Yahudi menambahkan peraturan dan larangan Sabat. Ada banyak peraturan yang orang-orang Yahudi buat tentang Sabat. Contohnya larangan tentang bekerja gitu ya. Bekerja untuk dirinya, keluarganya, semua yang ada di sekitarnya, bahkan hewannya, hanya sampai di situ. Tetapi dalam Misnah, yakni hukum yang ditulis ahli Taurat, bab tentang hari Sabat itu mencapai tidak kurang 24 pasal. Kitab Talmud merupakan buku tafsiran yang menjelaskan tentang Misnah. Dan dalam Talmud Yerusalem, bab yang menjelaskan tentang Sabat mencapai 64,5 kolom atau artikel. Dan dalam Talmud Babilonia itu mencapai 156 halaman, double folio, dan kita diberitahu tentang seorang rabi yang menghabiskan waktu 2,5 tahun hanya untuk mempelajari 1 dari 24 pasal dari Misnah ini. Jadi artinya begitu rumitnya. Dan larangan di kalangan orang Yahudi berkenaan dengan hari Sabat adalah dilarang membawa beban dan mempersiapkan makanan, larangan bepergian, melakukan perjalanan jauh, larangan mengobati atau menyembuhkan, larangan menulis, larangan menyalakan api atau lampu, larangan membuat simpul, larangan berperang atau membela diri sehingga membiarkan nyawanya hilang pada waktu itu gitu ya. Tidak ada pembelaan karena itu dilarang begitu. Lalu macam-macam larangan lain ya. Rowland ini, The Essence ini dalam tulisannya katanya sampai ada yang melarang kalau hari Sabat dilarang buang air besar pada hari Sabat gitu ya. Segitunya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus dan hari Sabat? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di sinagoge. Itu ada dalam Lukas 6 ayat 6 sampai 11 gitu ya. Ini hanya bagian kecilnya. Manakah yang lebih boleh dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan ya. Sesudah ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu ia berkata pada orang sakit itu, ulurkan tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ya, sehingga kemarahan orang Farisi semakin besar. Nah, ketika hari Sabat, ya Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang Farisi yang pengkritik Yesus ketika menyembuhkan orang sakit, ia mengingatkan mereka bahwa mereka sendiri pun tidak akan ragu menarik dombanya keluar dari lubang pada hari Sabat, karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan dombanya, maka seharusnya tidak melanggar aturan Sabat. Yesus adalah tempat perhentian Sabat kita, karena dia sebagai pusat ibadah dan pusat kehidupan kita yang menyelamatkan kita. Manusia lebih penting daripada domba, gitu ya. Keselamatan yang Yesus berikan lebih penting daripada aturan hukum. Melalui penyertaan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus menegaskan kembali prinsip bahwa hari Sabat dibuat untuk menyadarkan manusia akan pekerjaannya. Orang-orang Farisi telah menyelewengkan hari Sabat menjadi hari dengan aturan yang memberatkan. Yesus datang untuk membebaskan kita dari hukum Taurat oleh kasih karunia-Nya. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat yang menyadarkan kita supaya kita tidak mengejar keselamatan dengan usaha sendiri. Di dalam Dia kita beristirahat dari usaha itu, kita percaya karyanya yang menyelamatkan kita untuk kepentingan kita. Nah, Tuhan Yesus dan hari Sabat yang kedua, ketika murid-muridnya diizinkan untuk memetik
bulir gandum karena mereka merasa lapar. Lalu orang-orang Farisi menegur, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan Yesus memperkenankan para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat, dan dalam mempermaklumkan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Di sini Tuhan Yesus bertindak sebagai guru yang mengajarkan kebenaran dari hukum yang dikirim oleh Allah. Ia menyatakan identitasnya sebagai Tuhan dan Mesias yang mengajar dan menghayati jalan cinta kasih, belas kasihan yang bersifat sentral bagi kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus bilang dari 10 hukum Taurat itu ada 2. Kasihi Tuhan Allahmu gitu ya, dan kasihilah sesamamu manusia. Gambaran ketaatan melakukan kehendak Bapa ada dalam Tuhan Yesus, memikul salib demi menebus dosa dan menyelamatkan dunia termasuk kita semua, umat yang dikasihinya. Nah, Tuhan tidak butuh kehebatanmu, tapi Tuhan membutuhkan engkau taat pada kehendaknya. Ya, taat itu apa sih? Artinya mau mendengar dengan seksama, penuh perhatian gitu ya. Benar-benar merespon panggilan Tuhan. Ya, artinya dalam ketaatan ada kepatuhan sehingga orang menjadi bijak, orang menjadi lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Ya, dengar-dengaran akan orang tua, pemimpin di gereja, pemimpin tempat kita bekerja, pemerintah, dan taat kepada Allah yang paling utama. Nah, bagaimana dengan kita di zaman pandemi ini? Sekalipun pandemi belum berakhir gitu ya, masih ada. Taatlah beribadah, setialah melayani Tuhan, setialah menolong sesama, dan hidup dalam cinta kasih di tengah-tengah kehidupan bersama. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman dan pengharapan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kidung Jemaat 406 bait 1 dan 2, ya Tuhan bimbing aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika kami terus diingatkan untuk setia dan taat melakukan kebenaran firman-Mu,
untuk mengutamakan Engkau dalam segala tindakan kami, dalam pelayanan, dalam persekutuan maupun dalam kesaksian kami sebagai gereja, dalam kehidupan keseharian, di dalam rumah tangga, di tengah masyarakat maupun dalam pekerjaan kami. Jaga kami Tuhan, agar kami tetap setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Apa yang baik, yang benar di hadapan-Mu, yang penuh belas kasihan dan kepedulian kepada sesama, menjadi bagian hidup kami yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih jika pada Minggu tanggal 24 Oktober ini kami boleh beribadah di rumah Tuhan. Walaupun masih terbatas, tetapi Tuhan, biarlah kerinduan untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan dan kehidupan persekutuan di rumah Tuhan menjadi bagian yang membuat kami sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan hadir dan memelihara kehidupan kami. Ketika kami hanya punya kesempatan di rumah secara live streaming, Zoom dan lain-lain, kami tetap bersyukur. Dan ketika ada kesempatan, Tuhan, biarlah kami punya kerinduan besar dan mau hadir di tengah-tengah persekutuan di rumah Tuhan. Berkati juga Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kami terus percaya dan berpengharapan bahwa Tuhanlah sumber hidup, sumber berkat yang tidak pernah melupakan kami. Kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, Tuhan cukupkan. Dan biarlah kami punya hati yang selalu bersyukur, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Doa kami untuk GPIB Sumber Kasih ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta Slamet Iskandar selaku Ketua Majelis Jemaat. Berkati seluruh keluarganya, berkati kami selaku pendeta jemaat, baik hamba-Mu Pendeta Devi maupun Pendeta Herman Peters. Berkati kami semua Tuhan dalam kesatuan iman pengharapan kepada-Mu, agar segala yang kami lakukan dalam pelayanan ini diperkenankan oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga untuk para pendeta yang bersama dengan kami dalam pelayanan di Sumber Kasih ini. Berkati juga Tuhan untuk Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu dalam komisi, dalam pelkat, dalam kehidupan keseharian. Semuanya Tuhan, tugas-tugas kami kiranya semua berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga untuk ibadah-ibadah yang dilakukan. Biarlah umat Tuhan semakin giat, tidak bosan-bosan untuk beribadah, tapi selalu mencari kehendak-Mu dan kebenaran. Sehingga Tuhan, Engkau berkenan atas kami. Kerinduan kami untuk kami boleh mengatasi pandemi ini, melewatinya, bahkan bisa bebas dari pandemi pada satu saat Tuhan, kiranya semuanya boleh terjadi. Dan jika Tuhan perkenankan hal ini Tuhan, jangan biarkan kami bersungut-sungut, tetapi biarlah kami mencari kehendak-Mu. Apa kehendak Tuhan ketika kami ada di zaman ini? Biarlah dengan hikmat Tuhan kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sekalipun kami ada di masa ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam,
apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, taat dan setialah kepada Tuhan dan kehendak-Nya, lakukan dengan kesetiaan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan Yesus, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.